Eva Ahjani Zulfa menjadi salah satu ahli pidana pada sidang kasus peredaran narkotika yang menjerat Teddy Minahasa. Berulang kali Teddy terkena semprot hakim karena terlalu memaksakan jawaban kepada saksi ahli tersebut. Saya taunya bernama Anita. Anita siapa yang saudara simpan? Cepu itu informan. Oke, sebentar. Kenapa saudara simpan namanya Anita Cepu, bukan atas nama terdakwa Linda? Ya, saya taunya namanya Anita, Pak. Apakah Cepu merupakan nama belakang daripada terdakwa Linda Pujiastuti? Itu subjektif sekali. Saya bertanya kan? Saya mau memberi nama Imron atau Yoyan kan boleh-boleh saja, Pak. Cepu itu istilah kita informan, Pak. Kok ditanya mengapa? Kan suka-suka saya mau beri nama itu Julfikar. Baik, terdakwa jawab. Jadi yang tenang sebentar. Sudah ya. dijawab tadi. Jawab yang tenang. Jangan emosional, biar terang perkara ini, ya. Ini arah pertanyaannya pada poin yang mana? Aku ulang lagi. Ya. Ulang ya. Ketiga saudara saksi Teddy Minahasa berkomunikasi dengan terdakwa Linda. Linda minta pekerjaan dan saudara mengatakan ini ada sabu 5 kilo, tolong cari pembeli. Dan lanjutnya Saya potong dulu yang mulai. Bukan sabu, barang. Barang 5 kilo. Oke. Saya ikuti alur pikirannya saksi. Menjebak yang model bagaimana? Yang siapkan barang polisi, yang menyerahkan uang masyarakat. Taruhlah kita taruh Selinda ini masyarakat. Bagaimana ini kalau itu jadi sebuah proses hukum? Bisa dijawab, silakan. Bisa sekali yang mulia. Barangkali saudara jaksa tidak memperhitungkan periodisasinya seperti tadi yang dipertanyakan oleh jaksa sebelumnya. Periodisasinya, Pak. Jadi penjebakan Linda itu di 23 Juni. Dan pemusnahan itu kalau mengacu kepada pemusnahan yang pertama 15 Mei ke 15 Juni itu 1 bulan. Asumsi saya ini barang boleh nggak dipinjam dari jaksa dalam kurun yang lebih itu bulan September. Ya memang saya melihat di sidang pengadilan saja terdakwa Teddy Minahasa itu menunjukkan arogansinya. Contohnya ketika mencecar dengan pertanyaan itu justru menimbulkan hal-hal yang menurut saya malah menjadi bahan tertawaan. Seperti contoh, ancaman tidak mungkin dengan menodongkan pistol, cukup dengan pengaruhnya saja, powernya saja orang sudah takut seperti yang dikatakan oleh mantan Kapolres ini. Di samping itu juga ada pertanyaan yang lucu soal Perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 6. Si Teddy mengatakan bahwa Anda tahu nggak pasal 6 mengatakan bahwa bawahan wajib menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Eva Ahjani Zulfa menjadi salah satu ahli pidana pada sidang kasus peredaran narkotika yang menjerat Teddy Minahasa. Berulang kali Teddy terkena semprot hakim karena terlalu memaksakan jawaban kepada saksi ahli tersebut. Bagaimana bisa Ibu sebagai ahli menjamin apakah keterangan ahli yang Ibu sampaikan itu sudah komprehensif apabila dengan bahan yang cukup terbatas tersebut? Ya, yang pertama sebagai penegak hukum saya selalu husnuzon, yang mulia. Dalam pengertian apa? Penegak hukum sebetulnya adalah wakil dari negara yang diberikan resort yang sangat luar biasa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam parameter itu, dalam keyakinan itulah kita akan selalu mengatakan mudah-mudahan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah sesuatu yang memang sudah paripurna, sehingga kami ahli juga akan memberikan pendapat yang paripurna. Tetapi akan sangat menyenangkan seperti hari ini saya bisa dihadirkan ke dalam sidang pengadilan sehingga verifikasi kalau misalnya bukti yang dihadirkan kepada saya tidak benar atau keliru atau kurang, maka verifikasi itu bisa dilakukan pada hari ini. Begitu. Ya, saya kira jangan yang sampai tanyakan, kemudian saya menjadi takut nanti Pak kalau tidak. Jadi perspektifnya seperti itu Pak. Ya, terhadap setiap penegak hukum saya akan melihat bahwa apa yang dilakukan harusnya
didasarkan pada prosedur hukum yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Gitu ya Mulia. Konteks yang saya pertanyakan sebetulnya agak lepas dari apa yang beliau sampaikan. Ibu dikasih sajian bahan, 3 bahan tadi, di mana 3-3-nya itu belum sahih gitu ya Bu ya. Perlu pendalaman secara komprehensif, integral dan holistik. Itu barangkali ini kan kasus yang luar biasa. Barangkali Ibu juga menangani kasus yang biasa-biasa sehingga sumpah pun tadi salah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dampaknya terhadap legal opini maupun kesaksian Ibu sebagai ahli apabila disajikan bahan sesederhana itu. Apakah berdampak terhadap kesaksian Ibu juga tidak komprehensif jadinya? Begitu maksud saya, Bu. Ya, kembali lagi Pak. Saya tidak tahu ya mengenai konteks situasi dan kondisi. Saya juga mengukurnya berdasarkan parameter teori yang saya pahami. Jadi kalau Bapak membaca jawaban saya barangkali bisa memahami itu. Ya, dalam koridor itulah ya 2 keyakinan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh petugas itu tetap kita ukur dan terukur ya dalam konteks perolehan bukti dan sebagainya. Dan juga kalau kita bicara dalam konteks yang lain misalnya, saya mencoba untuk mengukurnya dalam konteks teori yang saya pahami dan saya ketahui. Baik. Itu saja. Berkaitan dengan IT, saya juga mengatakan bagaimana kalau Anda mengatakan itu atau menanyakan itu pada hukum IT. Karena memang yang mulia, mohon maaf, karena ini saya dosen, guru. Penyidik tidak datang ke saya hanya dalam konteks atau dalam kaitannya dengan kasus yang dia tangani. Konteks konsultasi meskipun saya tidak di BAP, kadang-kadang juga ditanyakan kepada saya. Saya akan menjawabnya sebatas pemahaman teoritis. Tetapi bagian-bagian dari hal-hal yang saya tidak paham, seperti tadi pertanyaannya Pak Hotman, pertanyaan jaksa, saya akan batas. Ya, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Itu Pak. Saya sudah sampaikan. Ketika Ibu menyampaikan bahwa minimnya data dan Ibu ingin perluas literatur yang ada, apa jawaban penyidik? Iya, insya Allah Bu, saya akan laksanakan. Tetapi apakah dilaksanakan atau tidak? Bukan. Jawaban penyidik apa ketika Ibu saya. sudah meminta atau menanyakan itu jawaban penyidik apa Bu? Iya. Iya itu gimana? Iya, itu menjadi satu masukan buat kami. Tapi saya kan bukan otoritas, bukan komandan ya Pak ya. Oke. Gitu. Saya hanya bisa menyarankan saja. Terima kasih Bu. Artinya apakah legal opini dan kesaksian ahli Ibu dalam persidangan ini hanya terbatas sesuai dengan bahan yang disajikan oleh penyidik? Seperti yang ada di dalam KUHP sebetulnya. Bukan. Apa yang disampaikan? Saya pembandingnya itu dengan Sementara terdakwa beri dulu dia kesempatan seluasnya menjawab dari pertanyaan itu. Silakan ahli. Jadi apa yang disampaikan di depan persidangan itulah yang kemudian diambil sebagai keterangan ahli terhadap saya. Diketahui, awal mula kasus peredaran narkotika yang menjerat Teddy Minahasa bermula dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari laporan tersebut, Polda Metro mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil. Kemudian, dilakukan pengembangan penyidikan yang ternyata mengarah pada keterlibatan anggota polisi berpangkat Bribka dan polisi berpangkat Kompol dengan jabatan Kapolsek. Kasus ini terus dikembangkan hingga terungkap seorang pengedar yang mengarah pada personel Polri yang berpangkat AKBP, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawiranegara. Dari pemeriksaan pada Dodi tersebut, akhirnya terlihat keterlibatan dari Irjen Teddy Minahasa. Atas dugaan tersebut, Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam Polri, lantas menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Teddy. Setelah melakukan penangkapan, Teddy kemudian dipassuskan dan diperiksa lebih lanjut oleh Propam Polri terkait dugaan pelanggaran etik dengan ancaman pemecatan. Kini, Teddy harus menjalani proses sidang tentang kasus peredaran narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kapolri sudah berulang kali mengingatkan jajarannya untuk tidak bermain-main dengan kasus narkoba. Kapolri memastikan bakal menindak tegas siapapun anggota Polri
yang terlibat perkara ini.